Selamat datang di Arsipedia ID. Banyak orang yang bingung untuk mengisi kolam ikannya dengan ikan hias yang cocok. Dan di video kali ini aku akan kasih tahu ke kamu 8 jenis ikan hias air tawar yang mudah dipelihara di dalam kolam. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, ikan koi. Dikenal dengan keanggunannya saat dilihat dari atas, koi menjadi peliharaan teratas untuk dipelihara di dalam kolam. Di alam bebas, koi akan terus berenang dan selalu bergerak tanpa henti. Bahkan mereka tetap bergerak meski dalam keadaan tidur. Koi sendiri berasal dari keluarga carp atau yang dalam bahasa Indonesia berarti ikan mas. Saat ini, populasi koi sudah menyebar mulai dari Eropa Timur, Asia Timur, dan negara tirai bambu yaitu Cina. Ikan koi mendapat julukan karper dan memiliki nama ilmiah Cyprinus carpio. Koi lebih terkenal dan mendunia dari negara Sakura yaitu Jepang. Sampai saat ini, Jepang masih menjadi negara nomor 1 sebagai produsen ikan koi dengan kualitas terbaik di dunia. Koi diperkenalkan pertama kali pada dinasti Kekaisaran pertama Tiongkok, tepatnya dinasti Qin pada tahun 265 dan 361 Masehi. Ikan koi juga memiliki masa hidup yang panjang. Mereka mampu hidup sampai 50 tahun lamanya dan juga mampu untuk beradaptasi dengan berbagai macam suhu. Di dalam kolam, koi tergolong ikan yang damai dan juga jinak. Bahkan, mereka lebih senang untuk diberi makan secara langsung oleh tangan sang majikan. Di sisi lain, mereka sering memakan ikan kecil yang bergerak lambat. Ikan koi terkenal dengan rasa kebersamaan yang tinggi. Jadi, tak heran jika kamu akan melihat koi berenang maupun selalu hidup berkelompok. Ikan yang hidupnya di air tawar ini dibedakan berdasarkan pola, bentuk tubuh, dan corak warnanya. Mereka memiliki berbagai jenis warna mulai dari putih susu, kuning, merah, dan jingga. Di negara Jepang sendiri, ikan koi memiliki nama berdasarkan warnanya. Seperti Shiro Utsuri yang berwarna putih, Hi Utsuri yang berwarna merah, dan Ki Utsuri yang berwarna kuning. Jenis lain dari ikan koi adalah susui, tancho, matsuba, kumonryu, asagi, sowasansoku, taisosanke, dan kohaku. Shiro Utsuri menjadi yang termahal dibanding jenis yang lainnya. Ikan koi tergolong ikan yang cukup tangguh di dalam kolam. Tapi tak jarang beberapa penyakit sering hinggap di tubuh ikan ini. Salah satunya penyakit itch, dengan ditandai kurus atau nafsu makan yang berkurang. Sediakan obat-obatan khusus koi seperti garam ikan, obat antiparasit ikan, dan antibakteri seperti Elbayo agar ikan koi tetap sehat saat di dalam kolam. Kedua, ikan komet. Ikan komet menjadi salah satu komoditi ikan yang memiliki keindahan luar biasa jika ditempatkan di dalam kolam. Ikan ini tergolong ikan mas tertua yang paling terkenal. Masa hidupnya pun bisa hingga belasan tahun, bahkan bisa mencapai 15 tahun jika dirawat dalam kondisi sempurna. Ikan komet merupakan ikan hias air tawar yang memiliki nama latin Carassius auratus dari keluarga Cyprinidae. Tubuh ramping, ditambah dengan warna putih perak mengkilap dan merah menyala merupakan ciri khas dari ikan ini. Dari sejarahnya, ikan komet adalah salah satu jenis ikan mas koki tertua yang paling terkenal. Ikan ini pertama kali dikembangbiakan pada akhir tahun 1800-an di Amerika Serikat. Pada awalnya, ikan ini dikembangbiakan pada kolam terbuka milik pemerintah Amerika dan bukan di dalam akuarium tertutup. Seiring waktu, ikan ini banyak dipilih sebagai ikan hias kolam maupun akuarium karena bentuk dan warnanya yang cantik.
Meski memiliki warna dan pola yang beragam, sebagian besar ikan ini berwarna kuning berpadu jingga dengan putih atau jingga kemerahan dengan putih. Jika diraba atau dipegang, sisik ikan komet begitu halus dan juga rata, kecuali jika ada bagian sisik yang terinfeksi oleh parasit. Secara umum, ikan komet mempunyai tubuh bilateral simetris. Bentuk tubuh ikan komet cenderung memanjang, memipih tegak, atau dikenal dengan istilah komposit. Mulut ikan komet ada pada bagian bawah tengah ujung kepala atau berada tepat di ujung hidung. Sama halnya dengan ikan koi. Ikan komet akan selalu bergerak menggemulaikan ekornya yang panjang dan juga lebar. Ikan komet juga termasuk ke dalam ikan omnivor. Mereka cenderung akan memakan apapun untuk memenuhi kondisi tubuhnya. Jika komet dirawat dengan baik dan sehat, maka dia dapat tumbuh dengan panjang mencapai 33 cm atau bahkan bisa lebih besar. Namun, jangan sampai salah dalam merawat ikan ini, karena bisa membuat umur ikan komet menjadi lebih pendek. Ketiga, ikan swordtail. Ikan pedang masuk ke dalam opsi peliharaan bagi kolam rumahan. Menyandang nama ilmiah Scyphoporus helleri, ikan satu ini termasuk spesies ikan air tawar dari keluarga Poecilidae. Secara karakter, ikan swordtail termasuk ke dalam golongan ikan sosial dan cenderung berenang berkelompok. Walau bukan tipe perenang cepat, namun apabila di dalam kelompok besar dan digabungkan dengan ikan tetra, molly, maupun platy, eksotis dari ikan ini tidak perlu diragukan lagi. Selain itu, swordtail adalah anggota tangki komunitas yang aktif dan juga damai, sehingga dia mampu hidup dengan komunitas ikan lainnya. Swordtail berasal dari Amerika Utara dan Tengah, mulai dari Meksiko hingga ke Honduras. Secara alami, swordtail hidup di sungai besar dan sungai kecil di Amerika Utara dan juga Tengah. Di sini mereka dikelilingi oleh air tropis yang mengalir. Ikan ini dikenal memiliki lobus bawah memanjang di ekornya. Seperti namanya, lobus inilah yang menarik dan unik berbentuk seperti pedang. Tapi hanya ikan jantan yang memiliki lobus ini, sehingga mudah untuk membedakan jenis kelamin dari ikan swordtail. Swordtail juga dapat melakukan kawin silang dalam komunitas mereka. Ukuran panjang ikan jantan dari spesies ini bisa mencapai 14 cm, sedangkan betina hanya mencapai 12,5 cm. Untuk urusan makanan, ikan pedang akan memakan apa saja. Makanan omnivor mereka meliputi larva serangga, ganggang, dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Sebenarnya, makanan utama dari swordtail adalah lumut yang menempel pada tanaman air. Oleh karena itu, keuntungan dari memelihara ikan pedang yaitu mampu untuk membersihkan lumut yang menempel sehingga bagian bawah dan dinding kolam akan kembali bersih. Dalam habitat kolam, ikan ini lebih menyukai air dengan pH netral sampai agak basah, yaitu sekitar 7 sampai dengan 8. Dan juga suhu yang ideal adalah 25 sampai 27 derajat Celcius. Swordtail sangat peka terhadap perubahan kualitas air. Perubahan kondisi air dapat menyebabkan masalah kesehatan pada ikan ini. Keempat, ikan maskoki. Ikan maskoki memiliki nama ilmiah Carassius auratus, termasuk ke dalam ikan air tawar dari familia Cyprinidae dan ordo Cypriniformes. Dari sejarahnya, ikan maskoki sendiri berasal dari Asia Timur. Ada bagusnya penghobi fokus pada satu macam ikan maskoki dahulu sebelum menambah lebih banyak varietas ikan maskoki yang lain. Memperhatikan jumlah volume dan ukuran ikan sangat penting bagi perawatan ikan maskoki. Karena jika ruang gerak terlalu sempit, maka air akan mudah keruh dan membuat ikan stres hingga mudah mati. Ikan maskoki ini memiliki karakteristik perut buncit, warna cerah dan cantik yang membuat banyak orang menyukainya.
Saat memilih ikan mas koki, akan lebih baik jika hanya satu jenis ikan mas koki saja yang dipelihara dengan jumlah yang berkisar 4 sampai dengan 8 ikan. Uniknya lagi, ikan mas koki sering dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran. Di alam liar, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, dan berbagai jenis tumbuhan air. Ikan mas koki sejak dulu sampai saat ini menjadi hewan peliharaan kolam yang paling banyak dicari oleh berbagai kalangan. Tak heran jika mas koki menjadi primadona yang tak lekang oleh waktu dan sering menjadi objek foto dan juga lukisan. Carassius auratus umumnya memiliki warna dasar merah, kuning, dan juga putih. Bentuk kepala ikan yang satu ini juga menarik karena terdapat jaringan daging yang menebal hingga ke bagian pipi. Di dalam kolam, ikan mas koki memangsa krustasea, serangga, serta tumbuh-tumbuhan air. Ikan mas koki juga bisa memakan kacang polong tanpa kulit, cacing darah, udang air asin, dan sayuran hijau dengan pemberian makan 1 sampai 2 kali per minggu dengan kombinasi makanan yang berbeda. Di sisi lain, kolam harus memiliki beberapa bagian yang cukup dalam. Sebagian besar pecinta ikan mas koki merekomendasikan kedalaman sekitar 120 cm. Pemilihan air kolam juga tidak luput dari perhatian. Air PDAM maupun air sumur harus diendapkan 1 malam agar terhindar dari partikel besi, limbah, atau jenis zat lainnya. Soal perawatan, ikan ini bisa hidup di air yang memiliki tingkat keasaman sampai pH 7 dengan penggantian air setiap minggu yang dilakukan hingga 25%. Sehingga ikan mas koki tetap dalam kondisi sehat dan tidak cepat mati. Kelima, ikan pleti. Sama seperti swordtail, pleti menjadi pilihan ikan dengan image sebagai ikan pembersih alga yang efektif untuk di dalam kolam. Bernama latin Scyphoporus maculates, pleti dapat melahirkan sekitar 8 sampai 12 ekor sekaligus. Umumnya ikan pleti melahirkan bayi-bayinya di malam hari, namun pleti dewasa berpotensi memangsa anaknya sendiri. Dari segi fisik, pleti memiliki perawakan kecil, indah, dan mudah berkembang biak. Mereka adalah ikan bergerombol dengan panjang sekitar 5 cm dan dapat hidup hingga 5 tahun di alam liar. Ikan pleti liar sering memburu ganggang dan juga serangga. Sementara ikan pleti di dalam kolam siap melahap apapun termasuk pelet, cacing sutra, jentik nyamuk, dan kutu air. Ciri khas ikan hias ini adalah memiliki bentuk tubuh yang gemuk, pendek, serta memiliki ekor yang lebar, meskipun ada beberapa spesies yang bertubuh ramping. Makhluk warna-warni ini mendiami perairan di kawasan Amerika Utara, Tengah, dan Selatan. Mereka menghuni hilir sungai yang airnya mengalir menuju ke Samudra Atlantik. Pleti sangat mudah beradaptasi dengan lingkungan barunya, termasuk jika diletakkan di dalam kolam. Penampilannya tampak berwarna okorus atau perpaduan coklat dan juga kuning. Pigmentasi dan pola warna tubuh serta sirip pleti memiliki banyak fungsi termasuk kamuflase, komunikasi, pilihan pasangan, atau pengenalan spesies. Suhu ideal untuk merawat ikan pleti antara 22 sampai 26 derajat Celcius. Sementara pH-nya antara 7 sampai 8,3. Jangan lupa ganti sekitar 20% air setiap minggunya. Penyakit yang seringkali ditemukan pada ikan pleti adalah white spot. Apabila sudah terinfeksi, biasanya ikan pleti akan lebih sering diam di kolam dan sangat malas untuk berenang serta cenderung mengapung di permukaan air. Sebagai antisipasi, lakukan karantina pada ikan yang terinfeksi agar tidak menularkan pada ikan lainnya di dalam kolam. Keenam, ikan gapi. Ikan gapi atau ikan seribu menyandang nama ilmiah Poecilia reticulata dari keluarga Poecilidae yang berukuran kecil.
Gapi terkenal akan perawatannya yang mudah sehingga menarik untuk dipelihara di dalam kolam dan cocok bagi pemula. Dari sejarahnya, orang pertama kali yang menemukan ikan ini adalah Robert John Lechmere Guppy pada tahun 1866 di Trinidad. Kemudian namanya abadi menjadi nama dari ikan guppy pada British Museum. Di dalam kolam, penambahan guppy akan baik untuk ikan komunitas atas. Guppy akan lebih senang muncul ke permukaan ketimbang berada di dasar kolam. Ikan guppy memberikan nuansa warna-warni yang cantik, perilakunya tenang, ekornya panjang dan melebar dengan ukuran badan yang kecil, dan itu menjadi cirinya yang paling kuat. Secara fisik, ikan ini memiliki warna, ukuran, dan corak ekornya masing-masing. Hingga saat ini, setidaknya guppy memiliki lebih dari 300 jenis. Ukuran guppy betina cenderung lebih panjang, yaitu sekitar 3–6 cm. Sedangkan ukuran guppy jantan biasanya lebih kecil atau sekitar setengah ukuran betina, yaitu 1,5–3,5 cm. Tubuh guppy betina liar biasanya berwarna abu-abu, sedangkan ikan guppy jantan memiliki motif di tubuhnya yaitu berupa bintik-bintik, garis-garis, atau motif tak beraturan dengan warna yang beragam. Ikan guppy tinggal di habitat yang memiliki arus serta air yang selalu dalam kondisi segar. Saat ini, guppy bisa ditemukan di hampir seluruh perairan air tawar di Indonesia. Ikan guppy memiliki sifat yang sangat tenang dan damai, namun tergolong ikan yang aktif, sehingga sangat jarang melihatnya dalam keadaan diam. Ikan guppy juga sangat produktif, namun yang perlu diwaspadai adalah guppy yang sudah dewasa tidak akan segan-segan untuk memangsa burayak atau anakan guppy yang memiliki ukuran lebih kecil. Oleh karena itu, pisahkan anakan ikan guppy dengan guppy dewasa agar menghindari kanibalisme yang terjadi. Ketujuh, ikan sapu-sapu. Ikan sapu-sapu atau lele Plecostomus atau disingkat dengan pleko adalah nama yang digunakan untuk lele yang termasuk ke dalam famili Loricariidae, lebih tepatnya anggota keluarga Hippostomus plecostomus. Pemilihan ikan sapu-sapu di dalam kolam bertujuan untuk pembersih tanpa memerlukan aerator, sehingga kondisi kolam akan tetap bersih dengan cara yang alami. Di dalam kolam, mereka memiliki kecenderungan untuk selalu berada di aliran bawah maupun dinding kolam. Pleko cenderung menggunakan penghisap mereka untuk menempelkan diri, dan mereka senang sekali memakan beberapa ganggang. Sapu-sapu secara alami aktif di malam hari dan tergolong ikan yang nokturnal. Di siang hari, mereka tampak pemalu dan akan bersembunyi di antara tanaman atau gua di dalam kolam. Ikan sapu-sapu memiliki julukan ikan lele lapis baja karena lempengan tulang besar yang menutupi tubuh mereka. Jadi tak heran jika kamu menyentuh ikan ini, tubuhnya akan terasa keras. Pleko banyak ditemukan di aliran air tawar dan sungai Amerika Selatan, serta dapat tumbuh hingga 24 inci panjangnya dan memiliki umur 10–15 tahun. Secara penampilan, kebanyakan pleko berwarna coklat. Namun, warna beberapa spesies bergantung pada lingkungannya. Kebanyakan pleko juga memiliki bintik atau pola berwarna pasir. Pleko memiliki kepala besar dengan mata kecil yang tinggi di atas kepala mereka. Menariknya, pleko memiliki selaput menutupi mata mereka yang memungkinkan mereka untuk mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam matanya. Salah satu hal yang paling menarik dari ikan ini adalah sirip ekornya. Sirip ekor pleko berbentuk bulan dengan bagian bawah lebih panjang dari bagian atas. Tahukah kamu, ikan sapu-sapu ternyata memiliki 2 organ pernapasan. Pertama, mereka menggunakan insang sebagai alat pernapasan di air yang bersih dan jernih. Sedangkan yang kedua, mereka memiliki labirin yang berfungsi saat berada di dalam lumpur maupun air yang keruh.
Pleco adalah jenis ikan yang ramah untuk ikan lain karena mereka akan sibuk dengan diri mereka sendiri. Kedelapan, ikan Gararufa. Selama sekitar 2 abad, Gararufa telah digunakan di Asia untuk mengobati penyakit kulit. Dengan cara yang sama seperti lintah, terkenal untuk perawatan dermatologis. Gararufa dipercaya mampu menghapus kulit mati dan menghilangkan kulit dari korteks penuaan. Karena alasan itulah, Gararufa memiliki nama latin pedicure fish. Gararufa termasuk ke dalam keluarga Cyprinidae dan terkenal dengan berbagai nama, diantaranya Dr. Fish, Red Gara, dan Nibblefish. Dari sejarahnya, mereka berasal dari negara-negara Eurasia, diantaranya ada Turki, Suriah, Irak, Iran, dan Yordania. Gararufa umumnya memiliki panjang 5-9 cm. Mereka terkenal dengan ikan yang kuat, mudah bereproduksi, dan juga menawan. Gararufa memiliki rentang hidup berkisar 6-12 tahun lamanya, tergantung pada kondisi habitatnya. Gararufa adalah ikan yang suka berteman dan harus dipelihara dalam kelompok minimal 6 ekor. Gararufa sangat damai dan dapat dipasangkan dengan ikan lain di dalam komunitas apapun. Ada baiknya pertahankan suhu kolam pada angka 16-28 derajat Celcius dengan tingkat pH 5,5-7,5. Gararufa tergolong spesies ikan omnivor yang mudah diberi makan. Di alam liar, Gararufa memakan fitoplankton dan mikroalga. Jika dipelihara di dalam kolam, pelet ikan, mentimun, kacang polong, cacing tubifex, dan potongan udang adalah beberapa opsi yang bisa diberikan untuk pakan ikan ini. Itulah perkenalan kita kali ini dengan 8 jenis ikan hias air tawar yang cocok untuk kolam. Kalau kamu tertarikkah untuk memelihara ikan-ikan ini dan jenis apa yang ingin kamu pelihara? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like jika kamu suka. Kalau kamu ingin melihat video ikan hias lainnya, silakan klik video ini. See you on the next video. Bye.